Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Bersama aku, Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah pemirsa disimak baik-baik ya karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen. Oh ya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya ke Instagram kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @netizenbertanya. Nah Ustadz, kita juga kali ini mau bahas dengan tema keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah keistimewaan nih Ustadz ya. Keistimewaan bagi umat Islam. Dan bisa disebut juga malam 1000 bulan. Dan masih banyak nih pertanyaan tentang malam Lailatul Qadar. Dan netizen TV ini juga sudah mengirimkan beberapa video pertanyaannya. Dan aku sendiri udah penasaran nih sama video pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Hasanah, saya dari Cikupa. Izin bertanya Ustadz, apa itu malam Lailatul Qadar dan mengapa malam ini begitu istimewa dalam Islam? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Amelia Ustadz. Dia menanyakan Ustadz, apa itu Lailatul Qadar dan kenapa malam itu begitu istimewa dalam Islam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Jika memang ditanyakan ya tentang apa Lailatul Qadar, maka sesungguhnya jawabannya sudah termaktub dan tertera ya dalam Al-Quran itu sendiri dengan judul yang sama ya kan, surat Al-Qadar begitu kan. Jadi jika kita misalkan ya mencermati dengan seksama isi dari surat Al-Qadar itu, maka secara umum terkait dengan Lailatul Qadar kita bisa temukan beberapa clue lah, beberapa jawaban misalkan. Akan tetapi memang bahasa Quran memakai bahasa yang interaktif gitu ya. Ketika ditanya inna anzalnahu fi lailatul qadar, jadi kami menurunkan hu-nya itu kembali kepada Al-Quran. Jadi mengapa Lailatul Qadar itu sebagai malam ya? Lailah kan malam, Qadar itu ada yang diartikan mulia, ada yang juga diartikan sebagai ketetapan begitu misalkan. Mengapa mulia? Karena tadi inna anzalnahu, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi artinya bahwa malam itu menjadi sangat spesial karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu yang pertama misalkan dari surat Al-Qadar. Nah, kemudian dilanjutkan kalau kita meneruskan surat tersebut, wa ma adraka ma Lailatul Qadar gitu kan. Jadi Al-Qur'an bertanya gitu, tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Jadi ada semacam penekanan, ada semacam interaksi gitu ya, diskusi tentang bagaimana umat itu bisa lebih penasaran tentang Lailatul Qadar. Di situ kan kemudian dilanjutkan bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, lebih baik dari 1000 bulan ini maksudnya adalah bagaimana ketika kita beribadah di malam tersebut, ketika kita bermunajat kepada Allah di malam tersebut, maka pahalanya itu tentu saja lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang bilang setara katakanlah dengan 1000 bulan, ada yang bilang saking pentingnya itu hanya sekedar ibarat ya, sekedar komparasi, sekedar perbandingan bahwa saking spesialnya, saking pentingnya beribadah pada malam tersebut, maka itu lebih baik dari 1000 bulan begitu. Jadi bukan berarti misalkan kita beribadah dalam 10 malam terakhir misalkan, karena di beberapa hadis malam Lailatul Qadar itu kan di 10 malam terakhir. Kita beribadah di malam tersebut, lantas kita tidak beribadah di malam-malam yang lain setelah bulan, bukan seperti itu, tetapi bagaimana memotivasi umatnya akan pentingnya Lailatul Qadar. Selanjutnya setelah itu tanazzalul malaika,
Jadi malaikat itu turun, ya, waruh, katanya ruh itu disebutkan malaikat Jibril secara khusus pada malam tersebut. Ya, artinya ini lagi-lagi menandakan bahwa malam itu begitu mulia, ya, begitu istimewa, begitu mulia karena malaikat itu berdatangan gitu ya untuk menyapa umat Islam dan bahkan misalkan menjadi perantara untuk bisa misalkan apa yang ditanyakan, apa yang didoakan itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi salam ketenangan, ya, kedamaian itu akan hadir di sekeliling kita, bahkan di hati kita begitu. Jadi malam itu akan begitu tenang dan akan begitu penting bagi seorang muslim agar senantiasa menimbulkan kedamaian dan kesucian hati menyambut nanti Idul Fitri. Oke, baik Ustadz. Kalau misalkan sejarahnya gimana sih Ustadz asal mula Lailatul Qadar Ustadz? Sejarahnya tentu saja itu berdasarkan apa yang ada surat Al-Qadar tersebut gitu ya, bahwa misalkan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan itu lebih kepada turun secara umum ya, secara jumlah, secara sebagaimana kita ketahui sekarang secara mushaf satu Quran gitu ya. Al-Quran itu turun ke hati Nabi SAW atau ada yang bilang turun ke langit dunia gitu. Jadi dalam satu waktu gitu ya. Ada yang dikatakan tanggal 17 Ramadan, makanya 17 Ramadan biasa disebut dengan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Tetapi itu juga ada perdebatan gitu kan, apakah karena di hadis yang lain malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada sedikit kontradiktif begitu ya. Akan tetapi pada intinya adalah ia begitu mulia karena ketika itu Al-Quran diturunkan dari langit gitu ya ke dadanya Nabi atau ke langit dunia begitu, dari sisinya Allah ke langit dunia, sehingga itu begitu penting. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Oh ya Ustadz, masih ada nih video dari netizen, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Prasetya Oktaviana dari Pasar Kemis. Di sini saya mau bertanya, apa saja tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Dan apakah tanda-tanda Lailatul Qadar bisa dirasakan oleh semua orang? Udah itu aja Ustadz, terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Airin Ustadz. Dia menanyakan apa aja sih tanda-tanda seseorang mendapat Lailatul Qadar dan apakah tanda-tanda Lailatul Qadar bisa dirasakan oleh semua orang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, memang bahwa tanda-tanda itu atau clue itu memang ada beberapa disebutkan dalam hadis dan juga bahkan dalam surat Al-Qadar itu sendiri ya kan, tadi sebagaimana kita bahas. Tetapi selanjutnya bahwa tanda-tanda itu sangat variatif gitu ya, sangat variatif dan tidak mutlak sebenarnya dan sangat personal begitu ya. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa jika seseorang misalkan mengobservasi atau melihat tanda-tanda tersebut kemudian serta-merta dipastikan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi secara umum misalkan diantaranya adalah bahwa malam itu paginya, jadi ketika sekarang malam Lailatul Qadar, maka paginya itu langit sangat cerah, kemudian ada nuansa putih kayak gitu. Nah ini kan yang disebutkan dalam hadis. Nah tidak serta-merta kemudian jika kita kemudian melihat kemudian pagi ya agak cerah, putih, wah malam Lailatul Qadar nih. Jangan-jangan emang setiap pagi begitu gitu, karena cuacanya juga begitu gitu kan, artinya iklimnya gitu ya. Nah itu diantaranya. Kemudian malamnya itu misalkan begitu tenang ya, sunyi gitu kan. Kemudian ada yang juga bilang ada hujan gitu ya. Nah sekarang juga kan tergantung soal hujan ini ya. Misalkan sekarang musimnya lagi musim hujan, nah hujan terus nih, yang mana nih malamnya, itu ya selanjutnya. Yang kedua yang misalkan yang apa kemudian terjadi pada diri seseorang, misalkan dalam surat Al-Qadar itu kan ada salamun hiya hatta matla'il fajr, ada ketentraman, ada kedamaian. Kedamaiannya itu bisa lingkungan itu serasa sunyi, tentram gitu, ada sakinah di situ.
Ada juga misalkan kita merasa tenang juga secara personal ya, secara bagaimana kita bisa punya refleksi ketika di malam itu kita merasa kita ini terlahir kembali misalkan kayak gitu. Itu kan sangat personal. Nah, tapi kemudian yang lebih penting adalah mengapa tanda-tanda itu terkesan tanda-tanda yang umum sebenarnya. Tanda-tanda yang umum, tanda-tanda yang tidak spesifik begitu, karena memang sengaja gitu syariat ingin memberi hikmah ya kepada hambanya agar tidak menentukan secara pasti gitu ya. Karena misalkan tadi malam turunnya Al-Qur'an pun tanggal 17 itu diperdebatkan. Nah, sekarang ada malam Lailatul Qadar yang kemudian dalam hadis itu kita disuruh mencari misalkan pada 10 malam terakhir dan terutama di ganjil-ganjil ya misalkan ya kan. Artinya kan kita diminta untuk selalu mencoba dan selalu beribadah terus di malam-malam tersebut begitu. Tidak dikasih tahu tanggal pastinya. Kalau dikasih tahu maka nanti orang akan berlomba-lomba akan fokus pada di malam aja, tersebut dan tidak di malam-malam yang lain. Nah, inilah mengapa tanda-tandanya itu lebih kepada yang sifatnya general. Toh misalkan ada yang melihat, ada yang mengamati, ada yang merasakan, itu juga menjadi mungkin penguat ya. Alhamdulillah sekarang misalkan pagi langit begitu cerah, agak putih. Alhamdulillah semalam saya cukup beribadah dengan khusyuk kayak gitu. Tetapi bukan berarti di malam-malam berikutnya tidak beribadah lagi gitu kan, sejatinya nggak ada yang tahu. Nah itu saya kira sekitar tanda-tanda dan mengapa itu tidak disebutkan secara spesifik gitu, secara syar'i. Tapi apakah semua orang merasakan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Merasakannya itu juga sangat relatif ya, dan juga sangat personal dan sangat subjektif gitu. Dia bisa saja mengklaim ya, merasakan wah semalam saya begitu tenang ya, apakah itu mungkin Lailatul Qadar gitu kan. Nah itu bisa bertanya-tanya seperti itu, tetapi yang lebih penting adalah bahwa beramal soleh ya, berbuat baik, beribadah itu tentu saja setiap malam. Dan kalaupun misalkan itu kemudian seseorang mendapat malam Lailatul Qadar dengan salamun hiya hatta matla'il fajr, itu mendapatkan ketenteraman, kedamaian, dan akhirnya kemudian nanti kalau kita kembali kepada ayat puasa itu la'allakum tattaqun, dia akan terlihat tampak pada personalitinya ke depan setelah itu. Setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar, setelah Idul Fitri, ia akan lebih lebih bisa menunjukkan atau kemudian memancarkan sinar kebaikan pada dirinya dan kemudian pada orang lain. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah pemirsa, masih ada nih Ustadz video dari netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Amalia Nabila, saya dari Pasar Kemis. Izin bertanya Ustadz, apa ibadah utama yang dilakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Nila, Ustadz. Dia menanyakan apa sih ibadah yang paling utama yang dilakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Ustadz? Baik, terima kasih. Ibadah yang paling utama tentu saja jika melihat pada hadis-hadis ya yang tentang bahwa 10 malam terakhir itu diantaranya adalah iktikaf ya kan. Kita diminta iktikaf. Iktikaf itu tentu saja berdiam diri ya di masjid dengan berdiam niat. Dirinya gimana nih Ustadz? Diam aja atau gimana Ustadz? Berdiam diri artinya tinggal di masjid kemudian dengan niat ibadah begitu ya, dengan niat ibadah. Nah, ibadahnya kemudian bisa diisi macam-macam ya, tetapi tempatnya itu dalam hal ini di masjid gitu ya. Dalam hal ini di masjid. Nah, kemudian perbanyak, tidak hanya diam saja, tidak hanya tidur saja ya, itu yang makanya, tetapi lebih banyak misalkan ya tentu saja membaca Al-Qur'an gitu kan. Membaca Al-Qur'an, siangnya tentu saja puasa, malamnya membaca Al-Qur'an, dan tidak hanya membaca Al-Qur'an tetapi juga misal menyimak mencermati, belajar artinya, tafsirnya. Jadi perbanyak amal soleh, sedekah, infak segala macam, itu juga bagian dari bagaimana kita mengisi ya malam Lailatul Qadar atau mengisi hari-hari ketika sedang melakukan iktikaf gitu. Jadi iktikaf itu sebagaimana itu sebagai kayak satu paket ya dari bagaimana kita harusnya mengisi malam-malam ganjil terutama dengan ibadah-ibadah yang seharusnya itu menuju kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau misalkan sholat Lailatul Qadar itu gimana, Ustaz?
Salat Lailatul Qadar tidak ada ya secara khusus dalam syariat sebutkan bahwa salat Lailatul Qadar. Yang ada adalah diantaranya kalau ngomong ibadah tadi ya taraweh itu gitu ya. Jadi tarawehnya kita perbaiki juga kualitasnya, kita tingkatkan kualitasnya misalkan dengan bacaan yang lebih baik, dengan lebih tumak ninah kayak gitu sehingga bisa memunculkan rasa kedamaian dan ketentraman kayak gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah, pemirsa, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, masih ada nih pemirsa, video selanjutnya langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Nur Aulia. Saya tinggal di Batu Ceper, tepatnya di Belendung. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sih caranya kita memastikan orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Zuita Ustadz. Dia menanyakan gimana sih cara memastikan bahwa seseorang telah mendapatkan Lailatul Qadar, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban singkat dan cepatnya tidak bisa dipastikan ya. Sebagaimana kita diskusikan sebelumnya. Jadi tidak bisa dipastikan. Yang ada adalah kita justru diminta untuk memastikan diri kita untuk senantiasa beribadah, meningkatkan kualitas ibadah dari ke hari ke hari. Bahkan tidak hanya sebagaimana disampaikan dalam hadis bahwa 10 malam terakhir itu saja, tetapi dari awal Ramadan gitu ya. Jadi temponya paling tidak kalau tidak bisa meningkat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tempo ibadahnya, kualitasnya, maka paling tidak sama lah gitu. Jangan misalkan ya di awal-awal gasnya kencang, tapi kemudian terakhir malah di Lailatul Qadar yang kita sudah tahu, ada hadisnya, sudah tahu ada anjurannya, kita malah lalai. Lalainya dengan apa? Banyak hal, mempersiapkan Idul Fitri, mempersiapkan baju dan lain-lain. Ya THR mau dihabisin untuk apa? Beli-beli angpau gitu, amplop buat diisi berapa gitu kan? Memikirkan hal-hal kayak gitu kan? Kita disibukkan dengan itu. Nah itulah di antara distraksi ya, di antara gangguan mengapa mungkin hikmahnya 10 malam terakhir itu begitu penting. Kita tahu diminta untuk itikaf, tapi ternyata ya kita ya itikafnya bukan di masjid ya, tapi misalkan ke pusat perbelanjaan kayak gitu. Tapi orang-orang biasanya fokusnya di awal Ramadan nih, malah yang 10 malam terakhir malah udah fokus sama yang lain. Nah, gimana cara agar konsisten sampai 10 malam terakhir nih Ustadz? Nah itulah mengapa dorongan ya, motivasi dari agama kita itu selalu diulang-ulang oleh para mubalik kita, oleh para penceramah kita, dan oleh Nabi sendiri gitu ya, bahwa diminta untuk taharru gitu, carilah gitu Lailatul Qadar gitu. Kita diminta untuk mencari, karena apa? Karena sejatinya bahwa untuk menjaga ritme, menggunakan, memaksimalkan nilai keistimewaan bulan Ramadan ini, diantaranya adalah justru stasiun akhirnya, finalnya ada di akhir gitu ya, ada di akhir. Bahwa Nabi juga katakanlah mengencangkan sarungnya ketika masuk bulan Ramadan itu memang dari awal gitu ya. Tetapi kan memang pada yang kita amati, misalkan kalau kita sholat di masjid itu yang awal-awal misalkan sholat taraweh yang rame, misalkan 5 saf, 7 saf itu di awal-awal puasa gitu, awal Ramadan, habis itu berkurang gitu kan. Justru yang ada hadis misalkan ada anjuran untuk taharru, untuk lebih bergiat lagi di 10 malam terakhir itu malah lebih jarang. Banyak hal kan, di antaranya tadi belanja, ada yang misalkan mudik segala macam gitu kan. Nah ini yang kemudian kita kembali ke motivasi awal kita kembali ke niat awal kita, bahwa kita tahu bahwa Ramadan itu la'allakum tattaqun, mencetak pribadi yang muttaqin, yang bertakwa, dan itu kiranya perlu kita maksimalkan momen Ramadan ini untuk menjaga ritme ibadah kita. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah pemirsa, masih ada nih Ustadz video terakhir dari netizen, langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailun, asal saya dari Balaraja. Izin tanya ya Pak Ustadz, apakah wanita yang sedang haid tetap bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia video pertanyaan dari netizen Nailun Ustadz. Dia menanyakan, apakah wanita yang sedang haid tetap bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar nih Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu jika pertanyaannya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, tentu bisa saja, tetapi dengan cara yang syar'i juga. Misalkan cara yang syar'i itu kan memang wanita haid itu ada katakanlah halangan ya untuk kemudian misalkan beribadah, misalkan tidak bisa sholat malam kan, tidak bisa tarawih kayak gitu. Nah ini tidak menutup kemungkinan jika yang bersangkutan bisa mengaji misalkan ya, mengaji tanpa membaca, tanpa memegang mushaf dari hafalannya gitu kan, mau turut serta gitu kan ya, bangun malam atau berdoa. Tidak ada syarat berdoa orang harus suci, ya artinya katakanlah harus punya wudhu, itu kan sunnah. Tetapi kalau mau berdoa bisa kapan saja gitu kan, tapi tidak di mana saja juga, di mana saja maksudnya tidak di toilet dan macam-macam ya. Dia bisa menggunakan malam-malamnya atau menemani misalkan ya keluarganya atau suami, kan ada banyak paket itikaf di masjid-masjid itu paket keluarga gitu kan, ya bisa di selasar ya, bisa dengan hal-hal yang sifatnya tidak mengganggu gitu ya syariat gitu, tetapi bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain begitu, bisa juga. Jadi memperbanyak zikir, ya, yang ada di hafalan gitu, itu juga bisa. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas semua jawaban dari pertanyaan netizen. Nah Ustadz, boleh Ustadz kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang berbahagia. Malam Lailatul Qadar sejatinya adalah memang malam yang mulia, malam yang di dalamnya dipenuhi keberkahan karena Al-Quran sendiri turun di malam tersebut. Karenanya maka kita sebagai pribadi muslim yang ingin menuju kepada stasiun akhir dari training kita pada bulan Ramadan ini, agar bisa menuju ketakwaan, kita senantiasa menggunakan malam-malam kita, menghabiskan waktu-waktu kita di bulan Ramadan untuk senantiasa menjaga ritme agar kualitasnya ditingkatkan dari hari ke hari. Tidak hanya pada malam 10 terakhir, tetapi juga mulai dari awal kita senantiasa untuk mencoba memperbaiki kualitas ibadah kita, baik ibadah kita secara hablun minallah, berhubungan dengan Allah, maupun juga hablun minannas, secara sosial dengan sesama manusia. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu. Nah, pemirsa TV-mu, terima kasih banyak telah menyaksikan netizen bertanya Ustadz menjawab dari awal sampai akhir, dan izinkan aku, Anelis Larsati Gufron, dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.